pertama itu adalah digital governance. Apa itu digital governance? Digital governance adalah tata kelola pemerintah atau organisasi yang berbasis digital yang mengatur penggunaan teknologi, pengelolaan data, serta tanggung jawab pengelolaan sistem agar kinerja pemerintah atau organisasi lebih efektif, efisien, dan aman. Nah, menurut United Nations E-Governance Survey 2022, digital governance adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Bella dan Parletti menegaskan bahwa digital governance merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana penggunaan teknologi dan data digunakan dalam administrasi organisasi. Intinya, digital governance memastikan penggunaan teknologi itu terstruktur, aman, dan mendukung tujuan organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinerja organisasi, khususnya apa itu kinerja dan bagaimana efektivitas serta efisiensi itu menjadi indikator yang penting. Apa itu kinerja organisasi? Kinerja organisasi pada dasarnya adalah tingkat keberhasilan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi bukan hanya hasil akhirnya saja, tetapi juga bagaimana cara proses bekerjanya. Menurut Rabis, kinerja adalah kemampuan organisasi mengubah sumber daya menjadi yang nilai. Nah, artinya itu, sebuah organisasi dianggap bekerja baik kalau mampu melakukan proses kerjanya yang lebih efektif dan memberikan output yang bermanfaat. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa minum dulu? Saya mau pesan Pak. Oh bisa, pesan dulu. Maaf ya Pak. Aman. Pagi Ibu. Untuk saya bantu, Ibu, saya mau ngurus penambahan anggota saya jadi bantu warga. Nah, Ibu ada mau berdasarkan yang sudah di prosedurnya belum? Ibu, saya mau bawa berkas fisiknya. Sebelumnya Ibu ada membawa handphone? Ada dulu, saya bawa handphone. Nah, karena sekarang kita sudah melakukan dengan sistem digital. Jadi Ibu ada menyimpan berkas-berkas itu di file atau email? Ada save mana? Oke, Ibu sebaiknya Ibu download aplikasinya dulu. Kalau boleh tahu aplikasinya apa ya? Dukcapil Smart. Oke, sebentar ya Bu. Oke, itu udah Bu, udah download. Nah, ini. Oh, untuk video ya Bu. Jadi semuanya udah selesai ya Bu? Nah, iya. Nah, ya. Oke, terus setelah sudah selesai, nanti Ibu bisa melihat itu di aplikasi lain online. Kakak proses barunya yang sudah ditangani oleh pejabat berwenang atau biasanya itu format kakak biasanya berubah media digital maupun tadi. Nah, lalu Ibu nanti tinggal login, masukkan email yang sudah diizinkan atau bisa juga email jika layanan yang belum tersedia. Baik, terima kasih banyak ya Ibu bantuannya. Sama makasih ya Ibu. Nah teman-teman, itu adalah salah satu contoh video kasus yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya akan menjelaskannya. Dulu sebelum digital governance diterapkan, pelayanannya itu lambat, belibet, antrian panjang, dan kesalahan input data itu sering terjadi. Bahkan proses pelaporan bisa memakan waktu berhari-hari. Tapi setelah digital governance diterapkan, semuanya berubah. Sekarang warga bisa daftar KTP, KK, akte kelahiran secara online tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Data kependudukan juga terintegritas dalam satu sistem sehingga kesalahan semakin berkurang. Nah, hasilnya pelayanan menjadi lebih cepat, biaya operasional semakin turun, dan kepuasan masyarakat yang semakin tinggi. Jadi, kepercayaan publik itu semakin kuat dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Dan laporan real time membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak digital governance terhadap kinerja organisasi. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu tentang digital governance adalah tata kelola organisasi yang berbasis teknologi, data, dan proses kerja yang digunakan secara struktur dan aman. Salah satu penerapannya itu punya pengaruh besar terhadap kinerja organisasi, terutama antara dua aspek, yaitu efisiensi dan efektivitas. Dari sisi efektivitas, sistem digital membuat
alur kerja yang jelas dan terkontrol. Nah, keputusan yang bisa diambil itu lebih cepat dan lebih akurat karena didukung oleh data real time. Nah, komunikasi antar bagian juga semakin transparan lewat platform digital yang terintegrasi. Singkatnya, digital governance membantu organisasi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih hemat. Mungkin ini banyak alasan lembaga memulai untuk bertransformasi ke arah yang lebih digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan transformasi organisasi. Transformasi organisasi lewat governance digital adalah perubahan cara kinerja manual ke digital supaya lebih cepat dan praktis. Organisasi menentukan apa yang perlu digitalisasi, memakai sistem digital melalui pegawai, lalu mencetak hasilnya dan terus memperbarui sistem sesuai kebutuhan. Langkah-langkah governance digital yaitu cek dan rancangkan, kedua pasang sistem digital, ketiga latihan pegawai, keempat pantau hasilnya, kelima pasangkan terus menerus.